Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang pasar monopoli. Dalam pasar monopoli, terdapat kompetensi dasar yang harus dicapai, yaitu 3.6 mendeskripsikan pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Yang kedua, 4.6 menentukan ciri-ciri pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Selain kompetensi dasar, terdapat juga tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yaitu yang pertama, setelah membaca modul pembelajaran, peserta didik dapat memahami pasar monopoli. Yang kedua, setelah membaca modul pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan pasar monopoli. Yang ketiga, setelah membaca modul pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis kelebihan dan kelemahan pasar monopoli. Yang keempat, setelah membaca modul pembelajaran, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri pasar monopoli. Dan yang terakhir, setelah membaca modul pembelajaran, peserta didik dapat memberikan contoh pasar monopoli dengan benar. Sekarang kita akan membahas tentang pasar monopoli. Pasar monopoli mempunyai pengertian tersendiri, yaitu suatu bentuk pasar di mana dalam sebuah industri hanya terdapat sebuah perusahaan yang produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Selain itu, pasar monopoli mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki satu jenis penjual, jenis barang yang diproduksi tidak ada barang penggantinya yang mirip, perusahaan lainnya akan sulit memasuki pasar, penjual menentukan sendiri harganya, pangsa pasar produk sangat besar atau banyak pembeli. Selain itu, terdapat juga kelebihan pasar monopoli. Ada 4 kelebihannya. Yang pertama, perusahaan mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk untuk meningkatkan jenis dan mutu produk karena perusahaan mendapatkan laba yang tinggi. Yang kedua, dapat dengan mudah mengendalikan kepentingan banyak orang apabila monopoli dilakukan oleh negara. Yang ketiga, meningkatkan inovasi-inovasi apabila monopoli terbentuk karena merupakan pemberian hak cipta dan hak paten. Yang terakhir, meningkatkan daya saing karena adanya kemampuan untuk efisiensi. Selain kelebihan, pasar monopoli juga mempunyai kelemahan, yaitu pasar monopoli dapat menimbulkan akibat buruk terhadap distribusi pendapatan. Yang kedua, harga produk ditetapkan dengan tidak memperhatikan kemampuan atau daya beli masyarakat atau pembeli. Yang ketiga, jumlah produk di pasar tergantung pada produsen di pasar. Jumlah produk yang tersedia sering terganggu oleh permainan produsen. Dan yang terakhir, produsen atau perusahaan lain sulit untuk memasuki pasar. Berikut ini adalah contoh pasar monopoli. Yang pertama ada perusahaan listrik negara. Yang kedua ada PT Kereta Api Indonesia. Pada pembelajaran kita hari ini, Ibu menyimpulkan yaitu pasar monopoli dalam kehidupan sehari-hari mempunyai arti dan manfaat yang sangat penting untuk semua masyarakat dan semua kalangan. Karena jenis barang atau produk yang dihasilkan oleh pasar monopoli tersebut tidak ada penggantinya. Maka dari itu, permintaan masyarakat akan produk yang dihasilkan meningkat dan pangsa pasarnya pun banyak dikarenakan hanya ada satu penjual. Di dalam pasar monopoli, perusahaan tersebut yang menentukan harga atau barang yang dihasilkan, tetapi tetap dalam campur tangan pemerintah, supaya masyarakat tetap dapat menggunakan produk yang dihasilkan perusahaan tersebut dengan harga yang relatif masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Sekian atas perhatiannya pada pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.